Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketua Pokjawas yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua, serta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya banggakan. Syukur dan puji kita panjatkan kehadirat-Ilahi Robbi, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pertama saya mohon maaf, tadi datang terlambat, pas begitu masukin Zoom, ternyata Zoom-nya ada trouble, sehingga saya minta bantuan Kang Haji Didin. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkomunikasi. Hatur nuhun Kang Didin, nanti kita coba revisi kembali itunya Zoom-nya. Bapak dan Ibu sekalian, sengaja kita undang sebelum melalui kegiatan yang akan direncanakan oleh Pokjawas Provinsi Jawa Barat, yakni adalah rapat kerja untuk tahun 2024, tetapi kita dilakukan di tahun 2023 di akhir bulan Desember. Nanti dibahas pada acara pokok beberapa informasinya. Namun sebelumnya direncanakan rapat kerja ini adalah tempatnya di Garut selama 2 hari, tanggal 19 dan tanggal 20. Sekaligus nanti ada pengukuhan forum komunikasi madrasah inklusi yang nanti oleh Pak Kepala Bidang sekaligus juga. Dan insya Allah kegiatan ini akan nginep, nanti akan saya sampaikan dan saya jabarkan beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama awali rapat atau Zoom meeting kali ini dengan membaca Ummul Quran. Wa ila hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita dengarkan arahan sekaligus sambutan Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Ajid, dipersilakan. Tinggal mic-nya dibuka aja, Kang. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Kang Haji Tatang, sudah masuk belum? Tadi sudah nunggu saja. Kelihatannya mungkin juga belum masuk, masih nonton gitu ya. Kang Haji Munib yang saya hormati, Kang Din, terima kasih atas Zoom-nya yang sudah memberikan ruang untuk rapat pada malam hari ini. Rekan-rekan para pengurus Pokjawas Provinsi, rekan-rekan para pengurus Pokjawas Kabupaten Kota yang saya hormati, bersyukur pada Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun dengan agak terlambat begitu ya, yang dijadwalkan jam 19.30, kita bisa hadir dan bisa silaturahim walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita rapat persiapan untuk penyelenggaraan Raker Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Yang nanti insya Allah kita undang seluruh pengurus Pokjawas
ya, provinsi ditambah dengan pengurus Pokjawas kabupaten kota, kita undang untuk melaksanakan raker di akhir tahun 2023 ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh nanti Pak Haji Munib dan teman-teman semua. Yang pertama, kita bentuk kepanitiaan raker, gitu ya. Coba tolong nanti bentuk kepanitiaan raker. Nah, sebelum nanti terbentuk kepanitiaan raker, alangkah lebih baiknya Ibu Bendahara, ya, Bu Haji Imas, mudah-mudahan sekarang sudah masuk, itu melaporkan kondisi keuangan, ya, Pokjawas Provinsi Jawa Barat, sehingga rekan-rekan pengurus kabupaten kota tahu keberadaan, ya, keuangan Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Cik Haji Imas sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti Pak Haji Munib tolong nanti disampaikan dan diberikan waktu untuk Bu Haji Imas sebagai bendahara melaporkan kondisi keuangan, karena raker yang akan kita laksanakan itu pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Tapi insya Allah kalau dari kabupaten kota masuk, begitu ya, kita bisa melaksanakan raker. Gitu. Jadi yang tadi sudah disampaikan, rencana rakernya kita di Cipanas di Garut pada tanggal 19 dan 20 Desember. Mudah-mudahan ini rencana kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mohon pada malam hari ini ikuti persiapan raker dengan baik sehingga kita nanti bisa menghasilkan keputusan-keputusan dan juga rencana acara raker di Garut tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nanti insya Allah kita sendiri akan mengundang dari bidang pendidikan madrasah begitu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita dalam kegiatan raker tersebut. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti raker atau rapat persiapan raker pada malam hari ini. Semoga rencana kita senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan arahan. Jadi ada 3 hal nanti pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sebelum kita pembentukan panitia adalah progres terkait dengan keuangan. Atau sebelumnya barangkali Kang Haji Tatang sudah ada di sini? Belum kelihatan ya. Baik, Bu Haji Mas, halo. Halo, ya. Ya, silakan untuk memaparkan kondisi keuangan kita Pokjawas Provinsi sebagai gambaran awal. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya off kamera. Kebetulan masih ini ada kegiatan juga. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berembuk atau bermusyawarah atau bersilaturahmi meskipun lewat dunia maya. Alhamdulillah bisa terselenggara, dan terima kasih kepada Bapak Ketua Pokjawas Pak Haji Azid. Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Haji Munib sebagai sekjen. Juga terima kasih kepada semuanya yang pada hari ini, pada kesempatan ini bisa hadir. Baiklah Bapak dan Ibu, dalam laporan kegiatan atau keuangan ini, alhamdulillah pada tahun 2023 ini kita telah melaksanakan kegiatan Tadintab itu pada tanggal 16 Februari, yaitu pada tanggal 16 Februari
juga pada tanggal 31 Agustus, dan ada kegiatan kemarin, kegiatan di Jakarta. Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk iuran yang kami terima ketika Radinta yang pertama mungkin di bulan Februari itu baru beberapa kabupaten, kota kabupaten yang masuk. Nah, pada di bulan Agustus itu pun sama, hanya 13 kota kabupaten itu pun tidak semuanya. Jadi pada bulan Agustus itu mereka memasuki pembayaran sampai dengan bulan Agustus itu hanya 12 kota kabupaten. Dan sampai saat ini terkait keuangan, karena Pak Ketua Pokjawas dan Bapak Waka kemarin supaya menyampaikan kota kabupaten yang belum, maka kami akan menyampaikan sesuai apa yang diminta oleh Pak Ketua. Jadi di tahun 2023 ini yang baru lunas yaitu Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang alhamdulillah lunas. Kemudian Kabupaten Bandung. Jadi hanya 2 kabupaten yang baru melunasi menurut catatan saya. Ini dari Kabupaten Bandung itu pada melunasi pada tanggal 31 bulan 8 melunasi. Dan bagi kabupaten-kabupaten yang lainnya mohon dicatat saja, untuk Kabupaten Cianjur baru melunasi pada bulan Mei. Jadi untuk di Kabupaten Cianjur 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih 7 bulan lagi. Kemudian di Kota Cimahi sudah membayar sampai pada bulan Juli. Jadi masih tertinggal 5 bulan lagi. Kemudian Kabupaten Indramayu baru 2 bulan hingga 10 bulan lagi. Kabupaten Karawang juga sama, baru 1 bulan Oktober, yang 2 bulan juga. Kemudian Majalengka pun sama. Majalengka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian Pangandaran 9 bulan. Kota Bandung 1, 2, 3, 4, 5, Kurang 6. keras, Bu Haji. Kurang keras, ya siap. Suaranya, Ci Haji, Mas. Hah? Suara. Suara ya. Kurang jelas. Ya. Kemudian Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kuningan 10 bulan. Kabupaten Sukabumi, ini Kabupaten Sukabumi belum sama sekali. Kota Sukabumi juga sama, belum. Kota Depok 5, 3, 4, 5, 6 bulan. Pak Jenjen. Halo, ya. Haji, terus digeriakan gitu. Enggak ampun Haji. Tarik tak? Kan ngomong bayar, Kang Jejen. Pokoknya mas, Gue bayar lah. saya akan menginformasikan sesuai permintaan Pak Ketua dan Pak Waka. Gitu. Kuping dan heula anu nuju nyari tos. Ulah waka motong. Kabupaten Purwakarta sampai bulan Agustus, jadi yang belum 4 bulan. Kemudian Kabupaten Bogor 2 bulan lagi, Kabupaten Bekasi 3 bulan lagi, Kabupaten Bandung Barat belum sama sekali, Kabupaten Subang sama belum sama sekali, Kota Bogor baru 5 bulan berarti 7 bulan, Kota Bekasi baru 3 bulan berarti 9, 10. Nah itu Bapak dan Ibu, menurut catatan yang kami terima dan pembayaran yang saya terima, dan untuk rekapan pengeluaran pun sudah saya susun
ketika awal yaitu pada bulan Februari juga sudah ditulis kegiatan pengeluaran Radinta. Kemudian pengeluaran Radinta pada tanggal 16 Februari itu pengeluarannya 11.350.000. Sehingga pada bulan Februari Radinta kekurangan uang waktu itu 3.500.000. Tapi terbayar setelah iuran mulai masuk karena pada 16 Februari belum pada masuk keuangan. Terbayar, terlunaskan dengan mulai masuknya keuangan dari Bapak dan Ibu. Sehingga di bulan Agustus tanggal 31 yaitu Radinta, alhamdulillah ini pengeluarannya itu 19 juta. Pendapatan 19.250, pengeluaran 17 juta. Jadi untuk keuangan yang ada itu sampai saat ini dari kas itu 1.492.000. Tetapi untuk keuangan yang belum masuk itu ya diperkirakan ada sekitar 20 lebih. Jadi belum saya jumlah. baru pulang, mohon maaf saya baru datang sore ini dari Pondok Gede, jadi saya belum sempat menjumlahkan nominal. Nanti saya akan siapkan sekarang jumlahnya dan saya akan melaporkan setelah diberi kesempatan lagi. Nanti sebelum selesai saya akan menjumlahkan dulu jumlah uang yang belum masuk begitu Pak. Untuk sementara laporan saya akan menjumlahkan dulu jumlah nominal yang sementara akan masuk atau keuangan yang belum masuk. Nanti saya minta kembali pelaporan setelah saya menyelesaikan penjumlahan ini Pak. Sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haji Mas. Nanti ke depan mah kalau bisa sudah dalam bentuk Excel sehingga kemudian ditayangkan. Jadi lebih enak gitu. Baik, itu bagian daripada evaluasi dan itu dipersiapkan saja untuk nanti pada saat kegiatan raker. Sebelum kita mulai pada fokus pembahasan, mangga Kang Haji Tatang sudah hadir, Pak Wakil Ketua, barangkali akan memberikan arahan terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita persembahkan terhadap Allah bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam pembahasan kegiatan yang akan kita laksanakan di tanggal 19 dan 20 di bulan Desember ini. Mudah-mudahan acara ini walaupun ada keterlambatan kami sampaikan permohonan maaf karena ada beberapa teknis, kita sama-sama saling memaklumi dan juga saya mohon maaf tadi terlambat masuk, kebetulan pas Jum buka yang baru ini ada tamu gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf. Yang pertama, pada kegiatan raker ini ada beberapa hal teknis yang akan dilaksanakan. Mumpung ada kesempatan, kami telah berkoordinasi dengan Pak Kabid, juga dengan Pak Bag juga, insya Allah beliau juga akan hadir. Nanti kita sampaikan bersama undangan. Dan pada acara tersebut, setelah berhadapan dengan Pak Kabid kaitannya dengan pendidikan inklusif, nanti sekalian akan disampaikan. Kemudian juga ada hal-hal teknis untuk pelantikan tentang pengurus yang telah terbentuk. Nanti Bu Kulsum akan menyampaikan dan sekaligus
ada Pak Kanwil, ada Pak Kabid, kita pelantikan pengurus yang baru itu, pengurus tentang forum guru, yang di dalamnya ada guru, ada kamar, dan juga ada pengawas pengurusnya. Dan nanti pada waktunya akan kita laksanakan sekaligus pelantikan. Mengingat ini momen sangat penting, seluruh pengurus dan para ketua Pokjawas diusahakan hadir begitu pada waktunya. Dan kebetulan kegiatan-kegiatan sudah selesai kalau tanggal 19 dan 20. Namun kami terkendala juga kaitan dengan pendanaan. Yang rencananya insya Allah kami telah berkoordinasi dengan Pak Haji Rahman dan Pak Haji Munif juga. Kaitan dengan tempat pelaksanaannya akan dilaksanakan di Cipanas, di Garut. Sekalian sambil refreshing. Kami juga telah bergandeng dengan beberapa perusahaan ya. Namun sampai saat ini belum, kami masih berlobi-lobi dan juga telah melakukan action di daerah. Kaitannya adalah dengan penerbit, dengan Erlangga. Sudah beberapa kali pertemuan. Dan kebetulan juga mungkin tanggal 11, 12, dan 13 ada juga kegiatan kaitan dengan EDM-RKAM ya. Kita bisa juga dimatangkan di sana nanti di Bandung lah, di Golden Flower. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan teknis nanti tempat dan lain sebagainya, kemudian fasilitas, termasuk peserta juga nanti yang akan hadir. Pak Haji Munif bisa menyediakan Google Form karena kaitannya adalah dengan pembiayaan juga. Apabila ini keuangan masuk dari rekan-rekan Ketua Pokjawas Kabupaten Kota, 2022 saja masuk, 2023 masuk, insya Allah itu sepeser pun tidak akan mengambil dana-dana dari yang lain. Artinya Bapak tinggal ikut saja mungkin di sana, insya Allah itu akan terakomodir semuanya. Dan tidak perlu juga ada dana dari bantuan dari luar misalkan. Bahkan sudah ada juga yang mau masuk, tapi itu kaitannya dengan perpolitikan saya tolak sama sekali. Ini pure dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya manakala biaya itu masuk dari udunan iuran bulanan, kita insya Allah itu akan tercover. Dan mohon maaf juga Ibu Bendum tadi belum terekap kaitan dengan keuangan jumlah nominal keluar dan masuknya. Insya Allah nanti di akhir akan ditayangkan juga. Mungkin untuk sementara hanya sekedar pelolos saja Pak Haji Munif. Itu saja dulu kita bahas bersama-sama, kita sharing untuk kegiatan tanggal 19 dan 20 itu. Rupanya sementara itu saja dulu. Terima kasih Pak Ketua telah hadir dalam kegiatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Haji Munif, mangga. Nuhun. Kang Haji. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Haji Tatang ya menyampaikan arahannya. Baik Bapak Ibu, kita fokus satu-satu. Yang pertama dulu sesuai dengan arahan Pak Ketua. Saya share screen yang terkait dengan aspek ini. Pertama adalah kita pembentukan panitia dulu. Saya menyarankan panitia itu adalah karena lokasinya rencana di Garut ya secara ex officio saja Ketua Pokjawas Kabupaten Garut sebagai ketua panitia kalau setuju begitu. Itu yang pertama. Walaupun kebetulan sebetulnya beliau itu sekarang kondisinya sedang sakit begitu. Bisa kena musibah begitu. Jadi tapi karena hadir di sini, gimana Pak Haji Rahman minta kesiapannya? So, Pak Haji Rahman. Siap. Yang kerja kan bukan ketua nanti. Siap. Semua. Iya. Oke, siap. Oke, clear ya. Untuk ketua Pokjawas, untuk ketua panitia Haji Rahman ya dari Garut. Oh, kalau urusan ketua mah terserah, cuman kami membantu lah internet.
Urusan ketua mah mangga usaha membantu aja. Barangkali silakan ketua. Ketua, saya setuju kalau Haji Rahmat menjadi ketua. Ya udah, kalau Jadi, gitu Pak Haji Saya Rahman. Haji atuh, tampi. Oke. Pak Haji satu, dia itu pengalaman. Baik Pak Haji Rahman, secara ketua panitia ini OC, tugasnya hanya sekedar untuk yang bersifat operasional. Segala bentuk draft, konsep, dan lain sebagainya, biarkan itu urusan dari steering committee, urusan untuk sekretaris yang akan menggarap nanti. Jadi urusan yang terkait dengan operasional, konsumsi segala macam, nah itu urusan OC. Urusan draft-draft segala macam, insya Allah udah akan saya siapkan untuk program, kemudian rekomendasi, agenda acara, dan tetek bengek lah. Pokoknya mah. Itu Pak Haji Rahman, oke ya? Alah, pokoknya mah lancar weh semua gitu. Nah, jadi Ya. bengek. Apalagi tempatnya di Garut. Sangat setuju sekali. Oke, tinggal sekretarisnya tuh. Nanti reng-rengannya silakan aja dibentuk oleh Pak Haji Rahman, nggak usah banyak-banyak, cukup 10 orang aja, beres. Enggak, kalau untuk itu ya, kalau untuk kepanitiaan mungkin yang termasuk pengurus di provinsi, jangan itu ya. Saya kan katakanlah provinsi ya, teman-temannya juga apa yang dari Garut gitu. Nggak apa-apa dari Garut aja, yang lokal nggak ada masalah, panitia lokal mah. Gimana Pak Ketua, Pak Haji Abdul Ajid? Nggak ada masalah kan, biar komunikasi Haji Rahman supaya Iya, lancar. boleh. Nggak ada Oke. masalah, silakan aja dilanjut dari Garut aja. Rekan-rekan dari Garut. Ada dari Garut juga kan, ada yang pengurus banyak tuh yang di atas. Iya kan Yang gitu. di- Kan ada Kang Agus Hasan di sana. Iya, Ada Kang Agus Hasan, Kang untuk Haji sekretaris Ade, gitu. Kang Haji Agus Herdiana, gitulah. Oke, mau sama Pak Agus Hasan, mau Agus Herdiana, Pak Haji Rahman? Untuk itu nggak apa-apa sama saya Sekretaris. juga. Hah? Nggak apa-apa sama saya juga. Nanti kan ketua mah tinggal nyuruh-nyuruh aja, gampang. Iya, yang sekarang mas saya harus tahu dulu yang ketua sama sekretarisnya aja dulu sementara. Sama Haji Agus Oh, ya. Pak Haji Agus mana? Agus Hasan atau Agus? Ah, Agus Hasan. Agus Hasan. Agus Oke, Hasan aja. clear ya. Baik Hmm. Bapak Ibu, sekedar gambaran untuk agenda direncanakan seperti ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Kita mulai sesuai dengan saran dari ketua dan Pak Wakil adalah tanggal 19-20. Yaitu kalau tidak salah hari Selasa Rabu. Iya. Jam 12 sampai jam 14 itu registrasi peserta. Kemudian jam 14 sampai jam 15.30 penempatan kamar. Sebetulnya satu paket ini. 15.30 sampai jam 16 pengantar pembukaan. Nah, ini nanti kita setting acaranya bukan pengantar biar ada resmi, berarti acara pembukaan. Walaupun nanti hanya dibuka oleh ketua Pokjawas gitu. Kemudian 16.30 sampai 17.30 sidang pleno 1 pembahasan tata tertib raker, pembahasan agenda raker, kemudian pemilihan pimpinan sidang tetap. Kemudian isoma malamnya kita lanjut sidang pleno 2, penjelasan sidang komisi, pembagian sidang komisi, dan 20.30 sampai jam 10 sidang komisi. Jadi diharapkan sidang komisi ini bisa selesai. Jam 22 istirahat. Nah, besok itu pemaparan sidang pleno yang ketiga hasil sidang komisi, kemudian pengesahan hasil sidang komisi. Jam 8.30 sampai jam 10.30 pembinaan dari Pak Kabid, sekaligus ini pengukuhan pengurus forum komunikasi madrasah inklusi. Kemudian nanti kalau misalkan masih ada waktu di sidang pleno yang kelima, di samping ada penyampaian informasi keorganisasian, nah di dalamnya ini masuk juga penyampaian terkait dengan apa itu forum komunikasi madrasah inklusi. Nah itu perlu nanti akan disampaikan mungkin oleh Bu Kulsum. Nah jam 11.30 sampai jam 12 check out, karena hotel check out jam 12. Setelah selesai itu jam 12 ya bisa kita bebas. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah mudah-mudahan malam itu setelah sidang komisi itu bisa langsung penyampaian hasil sidang komisi. Jadi lebih cepat gitu. Jadi pagi diupayakan sebelum pengukuhan bisa Bu Kulsum sudah menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan
apa itu Forum Komunikasi Madrasah Inklusi dan bagaimana kelanjutannya, siapa saja anggotanya, organisasi itu, dan seterusnya. Baru kemudian kita sambil menunggu Pak Kabid, nanti ada informasi keorganisasian. Begitu masuk Pak Kabid, langsung pembinaan, sekaligus pengukuhan, sekaligus penutupan raker. Gitu. Direncanakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu sepakat, satu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu perlu saya sampaikan hasil pelacakan dari Pak Haji Rahman terkait dengan hotel yang akan dihuni itu adalah di ini Bapak Ibu sebentar saya share screen. Pak Haji Munib itu aja dulu, satu dulu disepakati yang tadi. Oke, siap. Ini aja dulu. Mangga Nah, kalau misalkan ada masukan. ada masukan dari rekan-rekan, silakan. Kalau saya sudah setuju, itu sudah bagus. Salah cukup. Sudah cukup. Ada sedikit. Oke. Ada Silakan. Ya, mangga, Mangga. Kang Dr. Memon, mangga. Terima Silakan. kasih. Ini poinnya mengenai titik mangsa atau momentum waktu untuk Kooperatif Sukabumi 1920 itu ada Porhab pas-pasan 18-20 begitu. 18 sampai 20. 19 dan 20 Selasa Rabu ada Porhab di Surade begitu, tingkat Kabupaten Oke. Sukabumi gitu ya. Barangkali Sukabumi bagaimana ya menentukan waktu atau mengikuti waktu ini gitu ya. Hatur nuhun Kang Haji. Oke. Mangga Kang Haji Tatang, Pak Ketua, barangkali. Ya. Mohon. Mangkaning pribumi ya gampang. Mohon ada kesepakatan juga, apakah timing waktunya mau ditetapkan di 1920 atau undur atau maju. Silakan. Karena mengingat ini pertimbangan saya pada waktu kemarin di Golden Flower, merencanakan ini, ya kalau udah nyebrang ke tanggal 20 kaitan dengan acara-acara luar agama kita, kan ada perayaan Natal dan lain sebagainya. Kalau lebih lagi ke sana menjelang tahun politik, maju ke sini ada kegiatan kan 3, 11, 12, 13. Jadi itu saja. Kalau bisa Kang Momon untuk Sukabumi itu menyesuaikan apa dipercepat atau setelah itu. Ini kami mohon dengan sangat tanggal ini disepakati semuanya dulu. Mangga. Kalau di susunan acara, Kang Momon ini udah sepakat, ini acara mulai dari A sampai Z-nya ini udah sepakat, tinggal berarti timing 19.20 ya? Ya, cekap, mangga. Oke, sip. Mohon maaf Kang Haji Momon. Mohon Haji. Seandainya tanggal 19.20, terutama Kang Momon, Pak Ketua, kemudian Pak Widad, Cela, terus para pengurus, itu bisa hadir nggak? Harus. Mungkin perwakilan. Insya Allah kan menyesuaikan, Tuhan. Alhamdulillah. Nah, sekalian itu Sukabumi belum masuk itu iurannya Kang Momon. Betul, termasuk ETA. Terima kasih Kang Momon. Siap. Oke. Masih ada lagi terkait acara? Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut berikutnya. Iya, kita lanjut. Sudah, yang lain? Yang lain silakan, masih ada. Siap. Ya. Yo, silakan. Peta Sukabumi, mangga. Ini Pak Wakil, saya sampaikan keterkaitan apa yang sama dengan Pak Momon, bahwa saya tanggal 20/21 itu ada pelaksanaan PKKM. Tanggal 21 itu adalah PKKM MTS Negeri 1 Kota Sukabumi. Juga Pak Lukman juga melaksanakan tugas ke MA-nya. Gitu. Gimana masalah itu bisa dirubah nggak waktunya gitu ke sana? Jadi setelahnya itu kan selesai Pak gitu. Tanggal berapa Pak Jajan? Tanggal 21. Iya 21. Jadi bisa tanggal 19-20. Iya, tanggal 20, tanggal 19, 20 kan di situ ada tanggal 20-nya, tanggal 20-nya ada sekolah yang lainnya gitu, Pak. PKKM-nya belum selesai. Jadi mohon gini, maaf, Pak Jajan. Mohon maaf sebentar. Pak Jajan, itu yang negeri bisa dilaksanakan tidak oleh bidang?
Itu sudah ada jadwalnya, sudah diinstruksikan kepada kota. Kota bahkan sudah membuat jadwal dan petugas asesornya sudah dibagi-bagi, Pak. Itu. Nah, jadi tidak dikelola oleh Kanwil. Tidak. Jadi langsung ada instruksi dari sana, katanya kemarin kasihnya suruh Dari membuat mana? seperti itu. Instruksinya dari mana, Pak Jajan? Informasi saya juga, Pak, justru saya juga bertanya kepada Kasih Pendidikan Madrasah bahwa setiap sekolah negeri itu dikelola oleh bidang. Kenapa ada jadwal yang ada dibuatkan oleh kota, kabupaten, kata saya ke Kasihnya. Nah, saya itu sempat nanya juga, Pak, kepada Pak Kasih. Dari mana sumbernya, kata saya kan gitu, Pak. Tapi dia sudah membuatkan jadwal kepada kami gitu, Pak. Gitu. Memang ya, saya tambahkan Pak Ketua. Kabupaten kota ya. Mohon izin saya tambahkan. Memang di Kota Sukabumi kemarin itu sudah ada rapat persiapan PKKM untuk di negeri ya. Kita sudah membagi jadwal dan sampai saat ini Pak Jajan surat tugasnya kita belum menerima. Kita baru mengusulkan saja ke Kasih Penmat mengenai tanggal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jajan. Tapi sampai saat ini saya konfirmasi ke Pak Jajan, sudah ada belum dari Kasih surat tugasnya, Pak? Kalau belum, kita harus segera konfirmasi dulu ke Pak Kasihnya. Kalau bisa diundur, kalau bisa dimaju, seperti itu, Pak. Gimana Pak Jajan? Iya, Oke, saya kasih penjelasan dulu begini, Pak Jajan, sama ya. Pak Kasih kemarin. Oke, Pak Jajan, sebentar. Kata Pak Kasih, nanti kalau tanggal pembuatannya itu sebelum 2 hari itu akan dibuatkan, katanya akan dibuatkan surat tugasnya. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Kasih. Pak Kasih, ini dari mana sumbernya? Kan dari bidang, ini biasanya kalau negeri, kata saya kan gitu. Nah, oke, Pak Jajan, saya tambahkan sudah ada begini, jadwalnya, Pak. Sudah ada terjadwalnya MTSN itu tanggal 21 gitu. Oke, Pak Jajan, sebentar. Saya jelaskan. Dan tanggal 20. Madrasah negeri itu mekanismenya ada yang tahunan, ada yang 4 tahunan. Ya. Saya sudah ngobrol sama Pak Kabid, kalau yang tahunan itu untuk pengawas yang ditunjuknya, walaupun ditetapkan oleh Kanwil, dari kantor Kemenak Kabupaten Kota mengusulkan. Dan mengusulkan itu belum tentu langsung ditetapkan, perlu ada revisi. Sebagaimana Ciamis juga sampai sekarang itu kan direvisi untuk pengusulannya, karena ada beberapa nama yang dicoret oleh Pak Kabid. Nah, setelah direvisi baru ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan baru boleh dilaksanakan. Jadi kalau hanya baru mengusulkan tidak boleh loncat langsung melaksanakan. Beda dengan yang 4 tahunan. Kalau 4 tahunan ini langsung dari bidang ditetapkan. Keduanya sebetulnya mekanismenya sama, ditetapkan oleh Kabid untuk pengawas yang ditunjuknya. Cuman bedanya kalau tahunan Pak Kabid menghargai usulan dari kabupaten kota. Tapi usulan dari kabupaten kota tidak langsung ditetapkan. Ada revisi dulu, baru ditetapkan, baru keluar surat tugas. Sepanjang belum keluar surat tugas, kita tidak boleh melaksanakan. Nanti offset lagi masalah. Gitu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan sampaikan kepada Pak Kasihnya. Halo Pak Haji Munib. Siap. Ini dari Garut ya. Terkait pelaksanaan PKKM juga. Sebetulnya kalau melihat suratnya itu sudah ditentukan mulai dari 18 sampai 23 lah. 18, 19, 23. Cuman lagi ditandatangan sama Pak Kepala gitu ya. Jadi juga ada kegiatan limit 18 sampai 23 itu ada kegiatan PKKM yang digaji donasi sebetulnya. Kenapa saya tadi nggak bicara seperti ini? Karena belum resmi menerima suratnya itu lagi di meja Pak Kemenag tadi itu suratnya. Oh, kalau yang itu mah madrasah swasta, Pak Haji Rahman. Ya, artinya kita sebagai panitia di sini gitu. ada pelaksanaan PKKM di waktu itu gitu. Artinya gitu sebetulnya mah kalau tapi lebih jelas besok tapi yakin jadi Pak Haji Munib bakalan jadi. Kecuali kalau kita misalnya bisa ngatur, katakanlah saya suruh rapat
terlibat itu ya bisa diatur lagi sendiri jadwalnya oleh kita, itu bisa berjalan acara ini, acara raker. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja SK-nya jangan dulu keluar. Kalaupun keluar, difleksibelkan aja. Jadi di Garut mah problemnya tanggal 18 sampai tanggal 23 ada pelaksanaan PKKM untuk madrasah swasta. Itu ya? Ya, betul. Oke, tapi kira-kira kalau dengan tanggal segini mudah-mudahan bisa diatur-atur kan Pak Haji Rahman? 18 rencana 20 18 19 20. Kalau Sabtu Minggu Jumat Sabtu makanya beres. Rencana 18 21 18 19 dalam jadwal mah. Saya WA akan nanti ke Pak Haji tanggal-tanggal. Oh. Gimana nih Pak Ketua, Pak Waka? Ternyata saya baru dapat informasi dari Ketua Pokjawas antara tanggal 18 sampai tanggal 23. Ya, 23 lah. Itu kegiatan PKKM di Garut. Desember kali. Desember itu, Desember bukan November. Desember. Ya, Desember. Nah, Ya, Desember. Iya, ini PKKM di Garut, swasta ini. Ya. Jadi Masukan gimana dari saya. perkembangannya? Masukan boleh dari saya. Siap, Ya. Mangga. Oke. Ini gambaran ya. Kami untuk Kabupaten Bandung itu belum sama sekali melaksanakan PKKM termasuk PKKRA karena ya menunggu surat tugas. Adapun keluar surat tugas pun itu bisa diatur teknisnya. Artinya tidak toh mutlak, contoh Garut 18 sampai dengan 23 kan pelaksananya bisa diatur, tapi titi mangsa di pelaksanaan PKKM-nya itu toh harus di tanggal ini di 18-23. Termasuk salah satunya di Pajejer. Sudah terjadwal ada mulai dari 20. Tidak akan berubah kepada yang lain, tanggal 20 aja geser ke tanggal berapa. Yang lainnya silakan jalan. Tinggal gitu aja dalam pelaksanaan PKKM-nya. Mudah-mudahan Pak Haji Rahman, ini untuk Kabupaten Garut, walaupun ini misalkan jadi, diberi limit waktu SK 1823, saya yakin untuk Garut tidak akan selesai selama 5 hari ini. Karena untuk Garut itu madrasahnya sangat banyak sekali. Itu saja masukannya. Jadwal tinggal jadwal, tapi pelaksanaan tinggal atur saja. Yang jelas di limit 19-20 ini, acara raker itu bisa berjalan. Itu saja mungkin masukannya. Terima kasih. Cuman ada perbedaan Kang Haji Tatang. Jadi kebijakan kabupaten kota itu beda-beda. Kayak model di Sumedang disatukan di kantor Kemenang. Semua hadir pengawas. Nah di Garut juga ini ingin dibagi 5 titik. Di 5 titik itu kepala Kemenang sama kasihnya hadir. Oh iya iya. Jadi, kalau di ini maaf aja ini kalau di 2728 gimana ya? Di 2728 Desember. Toh ngeganggu acara orang Ji. 27 saya punya agenda. 27 28. Oh, sebalik bisa. Jadi gini, kalau saya, ya gini nih Pak Ketua, kalau saya Pak Haji Munib misalnya ya, Pak Agus, katakanlah yang pengurus provinsi ya bisa menyesuaikan lah, ngatur supaya jelas. Tapi karena nanti akan melibatkan kepanitiaan, gitunya dari teman-teman yang ada di Garut, dan mereka itu tidak mungkin siap gitu karena menghadapi PKKM itu kalau kepanitiaannya gitu maksudnya teh. Panitianya kalau saya mah gampang mengorbankan, gampang ngatur itu gitu, diatur lagi yang itunya. Nah kalau soalnya suratnya sudah saya konsepkan memang di tanggal segitu. Nanti saya ke Pak Haji Munib. Kan gini Pak Haji Munib, tanggal 18 di Pamengpeuk ada launching pembukaan dan brok di sana. Tanggal 19 itu di Bayongbong, tanggal 20 di Mosadadiah, tanggal 21 di MTS Kersamana. Jadwal launching sekaligus itunya dibukanya oleh para pejabat Kemenang gitu, itu teh. Hari Haji Rahman eta poho deui itu konsep di Bandung itu tanggal 19 20. Anu mah eta mah di gitu. Lain Haji, mana di itu enggak betul kita tanggal 11 12 efek rangkaian hab, besok 11 pembukaan, 12 hab, seminggu ini hab. 11 sampai 16 hab.
kosong nanti 18 23 25 orang bagian ke gereja rek bisa tuh. Gelo. Terlambat teh atuh Haji November Baru gereja eta euy. Lain ka gereja, burung gereja. Udah Ji, sementara gimana kalau 1920 aja dulu gambarannya Ji? Sok, tenang lah. Ya, sip. Berarti Kan ACC udah semua lah. Udah ACC sepakat ini ya. 1920. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yang Nah. kedua, terkait dengan nanti yang saya sampaikan hanya untuk ini, kepentingan operasional. Pak Haji Rahman itu sudah mencari berkaitan dengan informasi untuk hotel. Nah, hotel itu gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Di Chandra Kirana. Iya. Sudah kelihatan Pak ya? Udah. Oke. Nah, di Chandra Kirana itu Bapak Ibu ada single bed kapasitas 2 orang. Kalau weekday yaitu Minggu sampai Jumat itu 250. Kalau weekend Sabtu sampai Sabtu ini 300.000. Kalau holiday itu liburan. Nah, posisi kita dipastikan pas dalam posisi holiday. Jadi kalau kita ngambil yang single bed untuk kapasitas 2 orang 400. Double bed yang kapasitas 4 orang 550. Kalau bengalau kapasitas 6 orang jadi 850. Ya karena kita posisinya lagi holiday. Kecuali kalau kita nyebrang ke Januari mungkin tidak akan holiday. Bisa jadi weekday karena kita mengambil posisinya adalah hari Selasa Rabu begitu. Jadi itu menjadi catatan penting juga. Harganya hampir 50% kenaikannya, kan hampir 100%. Dari 250 ke 400. 350 ke 550. Dari 500 ke 850. Kalau villa untuk 8 orang, kalau kita menggunakan di hari biasa 850. Tapi posisi kita lagi holiday semua. Nah, ini gambarannya yang kamar untuk double bedroom seperti ini modelnya, kalau single bedroom seperti ini, kalau bengalau seperti ini, kalau villa seperti ini. Nah, masing-masing itu yang kolam renang itu sudah free. Nah, itu kira-kira cuman perbedaannya Bapak Ibu, untuk yang kapasitas 2 orang itu fasilitas breakfastnya nasi goreng 2 orang gratis. Yang kapasitas 4 orang hanya 2 orang nasi gorengnya. Kalau kita mau nambah ada penambahan, yaitu penambahannya di sini tertulis tambahan breakfast itu dikenakan biaya Rp20.000. Artinya kalau kita menggunakan 550 yang holiday ini ditambah breakfast tambahan 2 orang berarti nambahnya adalah 40.000. Yang 2 orangnya makan gratis. Nah, kalau yang bengalau itu 4 nasi goreng berarti masih ada 2 yang belum kebagian nasi gorengnya, berarti ditambahkan nanti di sini. Nah, itu gambaran biaya. Nah, kita kan belum tahu setting kapasitas peserta. Saya punya prediksi itu perkiraan pengurus Pokjawas ditambah dengan ketua-ketua Pokjawas ya kurang lebih sekitar 80-an lah. Nah, kecuali kalau ketua Pokjawasnya bawa perangkat-perangkat yang lain gitu, tidak 1 orang 2 orang. Nah, oleh karenanya nanti di panitia operasional harus ditegaskan ketua Pokjawas misalkan anggarannya sudah digotong ditanggung oleh iuran yang terkait dengan kas provinsi. Kas provinsi itu ya diperolehnya dari iuran. Kalau iuran sudah masuk semua, tadi kata Kang Haji Tatang atau Pak Ketua mungkin bisa mengcover untuk kegiatan kita. Nah, bagi yang di luar 80 itu ya harus ada tambahan nanti. Nah, itu gambaran untuk di Hotel Chandra Kirana. Yang kedua, informasi dari Pak Haji Rahman ternyata bahwa aulanya yang digunakan itu tidak free, tapi bayar. Jadi aulanya itu 1,5 juta untuk 1 kali sewa itu. Nah, jadi nanti tinggal diperhitungkan kalau misalkan kita menggunakan 80 orang, kita katakanlah menggunakannya single bed untuk 2 orang berarti 400.000 atau yang ini nanti kita bisa hitung-hitung itu total kekuatan kita berapa budgetnya. Andai saja menggunakan 400.000
untuk 2 orang. Kalau itu jumlahnya 80 orang, kita 80 orang bagi 2 aja 40. Berarti 40 kali 400.000, 4 kali 4 itu sudah 16, berarti kira-kira sekitar 16 jutaan. Itu sudah kelihatan untuk penginapan begitu. Belum untuk yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Ini sedikit silakan. Pak Haji Munib, punten. Enggak. Saya kira karena kita menggunakan di hari Selasa Rabu dikira itu weekday masuknya. Tapi Enggak, holiday itu lagi ya. holiday, liburan, Oh. lagi liburan kan Desember mah. Oh. Saya pikir masuknya ke weekday itu. Makanya saya tadinya ngambil bungalow untuk 6 orang itu kan bisa 500 gitu Ya. kan. Atau nanti biar ini aja Kang Haji Tatang, Kang Haji Rahman nanti cek lagi yang Siap. tanggal 19 itu sudah masuk holiday atau belum gitu. Nah, gitu. Betul. Kalau Biar kan kalau pakai bungalow itu kan 6 orang silaturahminya akan lebih beda begitu. Ya. Mm-mm. Oke, siap. Iya. Kang Haji Rahman, Pak Rahman, gimana? Tanggal 19 itu sudah masuk holiday atau belum? 19.20. 19.20. Mulai masuk holiday atau belum? Masuk hari liburan atau belum? Hari liburan atau bukan Pak Haji Rahman? Udah janji yang masuk holiday itu 25 ke sana. Iya, kayaknya untuk Senin, Selasa, Rabu itu masuk ke weekday gitu mudah-mudahan. Ya, sok nanti saya telepon lah sekarang juga. Siap. Terus siap. ada itu dari harga yang itu teh dia bilang ya ada diskon lah katanya. Oh iya. Jadi itu belum diskon. Kan wae diskon mah buat panitia. Gampang diskonnya buat panitia lokal. Bisa capek gitu. Nah, kan intinya Pak Haji Rahman, intinya kalau mau kontak ini kita mau menggunakan yang bungalow untuk 6 orang ini tertera di sini di weekday-nya itu kan 500. Tapi di sini mulai Minggu sampai Jumat gitu kan. Nah, mudah-mudahan karena kita menggunakan Selasa dan Rabu masuk yang 500 ke weekday. Itu aja pertanyaannya ke pihak manajemen. Ya, Minggu sampai Jumat kan di dalam nanti ada Selasa Rabu, Kaset, Minggu, Mohon. Iya, maksud Kang Haji Tatang mah tanggal 19 masuk holiday bukan? Gitu. Oh, iya. Masuk holiday bukan? Masuk weekday atau ke holiday gitu aja. Mudah-mudahan masuknya weekday. Itu. Ya. Selanjutnya ini lagi karena kita itu judulnya untuk raker itu sambil healing gitu kan. Khawatirnya ada itu istri kedua Pak Wakil atau istri kedua Pak Ketua ke sini, atau maksud saya intinya tidak hanya sendiri pengurus tadi sadiakeun di Barut atuh. Maksudna kan eta teh merenang kudu disarekeun gitu tah eta teh. Jadi pengurus saja atau bisa ada saudara-saudara anak incu buyut atau istri kedua. Itu mah Pak Haji Rahman di luar kewenangan kita. Yang hitung itu kita itu tadi direncanakan Pak Haji Munib 80 antara pengurus dengan ketua Pok Jawa. Di luar itu adalah di luar tanggungan panitia Pak Haji Rahman. Pak Haji Rahman tinggal nyadiakeun kamar barokahna we keur nu bawa lain-lain mah gitu eta. Kalau jadi kitu bisi yang dihijikan bisi Pak Haji Tatang hayang mawa gitu kan. Moal lengoh. Kuring mah melengoh sorangan. Oh, di bumi mah. Rahman, upami bungalow teh. Mawa misalkan beureun kun saya ugikeun marenya gitu. Kalau perhitungan ini Kang Haji Tatang pakai bungalow. Siap. Itu kan peserta diperkirakan 80 dibagi 6 itu sekitar 13, sekian. Kali 500.000 sekitar 7 juta 8 juta untuk penginapannya aja. Betul. Ditambah dengan aula 1,5 juta berarti 9,5 juta. Betul. Nah itu biar lebih irit gitu karunya Bu Haji Imas ya. Kalau bungalownya memang ada sejumlah berapa Pak Rahman bungalownya? Nanti takut mencukupi untuk yang 80 orang. Oh, semuanya di sana di depan satu yang saya tahu ya ada
Nggak tahu semuanya, yang saya lihat di depan ada 4 jalan, ada 1, 2, 3, 5, ada 5. Nggak ke belakang ngelihat. Oh, Saya berarti 20 mah. kalau tersedia 5, ya kalau tersedia 5 berarti yang lainnya nanti cari. Kalau gitu maka Ngaji Rahman diinventaris aja berapa jumlah kamar, jenis kamar single bed, double bed, pengalau, villa gitu. Dan extra bed. Extra bed mah enggak. Oke. Bungalownya juga perlu dilihat ada berapa kamar di bungalownya. Iya. Nanti Bu Haji Imas besok atau lusa kalau bisa silaturahim ke Garut setelah selesai kegiatan di Bandung. Dengan Haji Rahman sekalian duaan dicoba nginep. Ya, bisa. Tong diahkeun atuh, Cek. Iya. Bibita wae. Bibita wae. Oke ya. Siap. Untuk ini sebagai bahan untuk besok saya survei lagi ya terkait Siap. ini ada lain sebagainya. Saya informasikan. Ya. Sarang Mama, Mama Kiai di Kota Sukabumi surveinya. Pak Haji Jejen bawaan survei penting. Ek mau ngora. Touring deh karena motor, Pak Jejen, touring deh karena motor lah. Mau iris karena motor. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Oke ya. Terkait dengan bahan-bahan raker untuk yang terkait dengan administrasi untuk persiapan steering commit itu yang pertama adalah program kerja, kemudian yang kedua adalah rekomendasi, kemudian yang ketiga adalah proposal. Nanti kalau misalkan kita mau kerjasama dengan yang lain, kemudian terkait dengan surat-surat, kemudian agenda, tata tertib, kemudian SK panitia, dan keputusan sidang, konsideran keputusan sidang. Nah, terkait dengan kesiapan untuk OC, pertama adalah tadi akomodasi, kemudian yang kedua surat-suratnya, kemudian yang ketiga konsumsi. Kan konsumsi yang ditanggung di hotel itu kan hanya untuk breakfast saja pagi. Betul. Berarti untuk siang malam itu mesti harus persiapkan, termasuk di dalamnya ada snack juga. Kemudian terkait dengan keuangan. Nah, keuangan ini harus selalu koordinasi dengan Bu Haji Imas ini, bendahara. Karena berapa biaya yang masuk, kemudian nanti kalau bisa panitia juga membuat rancangan RAB, rancangan anggaran biayanya, biar nanti ketahuan. Itu kira-kira. Kalau ada hal yang belum terinventarisir, apalagi kira-kira? Pak Haji Munib, usul aja karena insya Allah jadi di Garut kan, bagaimana kalau untuk ya sambutan kehormatan dari Kepala Kemenag Garut diisinya di mana tah? Nah, kalau gitu di pembukaan aja, Kang Haji Ajit setuju ya? Setuju. Sohibul Ketua Makosir. Provinsi nyambut, berarti Kepala Kemenag ini. Ya, Kepala Kemenag Garut membuka. Betul, setuju. Di sore hari berarti ya? Ya. Iya. Oke, siap. Nanti suratnya saya siapkan. Ya. Pak, mohon izin untuk keuangan. Dimohon ya saya mengharapkan supaya bisa masuk sebelum tanggal pelaksanaan gitu Pak. Jadi supaya bisa tercover berapa kekurangan, berapa gitu yang harus kita persiapkan. Jadi kalau bisa di tanggal 15 itu sudah semuanya bisa membayar. Nah, bagaimana kalau begitu semuanya sepakat atau tidak? Sepakat Pak Jejen, Pak Yana. Oke, berarti deadline terakhir untuk Setuju. Tong sim wing wae atuh mah teh loba eta lucan malayar.
Bandung Barat Maya Can Mayer Panjen. Tenang Pak Ejen, tenang. Tenang aya batur. Dua ini can maraya lagi euy. Cacakan Sukabumi mah can layar pisan. Jadi usahakan Tanggal 15, tanggal 15. keuangan tuh batas akhir tanggal 15 dari 15. kabupaten kota, sehingga Ibu Bendum bisa memprediksi keuangan begitu, dan juga mudahan Pak Waketum berusaha untuk mendekati sponsor, mudah-mudahan juga ada bisa masuk ya keuangan dari yang lain gitu. Sehingga acara kita bisa terlaksana. Jadi saya sebagai Ketua Pokjas Provinsi menghimbau kepada Bapak Ketua Kabupaten Kota, karena dana yang utama itu dari Bapak-Bapak Ketua Kabupaten Kota, usahakan iuran pada dilunasi, begitu ya, dilunasi sampai Desember 2023 sehingga keuangan cukup, tidak usah kita nanti meminta lagi kepada masing-masing ketua Pokjawas Kabupaten. Insya Allah. Karena pada tahun 2020 optimis saja, optimis lah. Ya, pasti setuju. Harus optimis loh, teman-teman ya. juga. Masuk lah, insya Allah. Kang Haji. Asal leres nama, tapi tejangjinya bagi sana aku abdi ya. Ayah hubungan anak izin zaman Kiwari soal nama. Asal siap manggolkan dapil Garut dengan Tasik, sok abdi diasupkan setengah bantuan. Ulah jeung politik. Ulah, dengan naon. Minimal dapilnya dibawa kadinya ku abdi. Saha teteh di luar we atuh. Kerjasama dengan PSI. Ari Pak Ucu baru dengar. Itu Kang Haji Tatang nyalon kan? Bahaya. Aya teh abdi oge DPD nu bade asup teh ngan ku abdi di Wagel. Oh gitu. Tapi mangga kita kumaha kesepakatan we sadaya lah. Ngiringan abdi mah. Ya, sugane siereun sabeunyereun. Udah ngobrol-ngobrol lain juga. Sok, Kang ngobrol-ngobrol Kang Haji Rahmat lah. Sip, saya tahu anu agendanya Pak Kemenang, Panginten, suratna inggalkan lebetkeun. Siap, didamelkeun anjing ge beres eta mah surat ka Pak Kepala Kemenang malah. Jadi anu apa yang lebih diprediksi lebih nyaman mending di Bungalow gitu. Tapi kan prioritasnya Bungalow seberiji gitu ya. Gitu. Siap. Ketua upami kanggo tuang panginten saja selain dari hotel, mungkin bisa dipersiapkan oleh Pak Rahman juga ya, di mana dari mananya. Mohon nuju di konsep lah ya. Garut mah banyak, makan mah tergantung mau milihnya yang mana. Mau Cibiuk boleh, kendaraan loba rek dimakan we tenan naon sok. Jelas gue eta tongseng acan. Nah ini teh prediksi Pak ya. Jadi akomodasi tadi diperkirakan 8 juta. Ya. Kemudian aula itu 1,5 juta. Iya, 1,5. Nah, kemudian kita kan belum menghitung ini ya. Konsumsi 4 kali makan kali 80 orang. Satu orangnya itu 30.000, 4.800.000. Ini yang konsumsi snack 4 kali 80, snacknya dengan harga 15.000 ya. Jadi ini snack 15.000, yang ini nasi harga 30.000. Belum tinggal biaya untuk narsum. Kemudian
biaya spanduk, pokoknya biaya operasional lain. ATK lah. Ya, operasional lain. Ya, diperkirakan mah bisa mencapai, nah ini untuk gambaran aja, ini 23 nanti tambah yang lain, katakanlah narsum 5 juta, total keseluruhan, kemudian operasional, ATK, dan lain sebagainya, katakanlah kita ngambil sekitar 2 jutaan. Ya, sekitar 30 sampai 32 prediksi. Nah, itu minimal Bu Haji Mas pegang di tangan 32 itu aman. Ya, diperkirakan seperti itu karena setiap kegiatan pun. Nah, tinggal kalkulasi aja utang-utang yang ada di luar itu nyampe nggak sekitar segitu. Kalau nyampe, hitungan memang ada di luar sekitar 30 jutaan, 32. Tetapi, Aman ntar gitu mah. Iya kalau memang aman hari bayar KB, hari terbayar mah wae mau aman. Insya Allah lah, insya Allah. Oke, siap. Baik, Baik, Bapak Ibu. Ainun. Kalau sudah tidak ada lagi, saya ngambil resume sedikit. Agenda sementara kita tetap tanggal 19 sampai 20 dengan 2 hari kegiatan. Kemudian agendanya adalah terkait dengan raker, sekaligus terkait dengan pengukuhan untuk forum komunikasi madrasah inklusi. Yang kedua adalah bahwa untuk terselenggaranya kegiatan ini perlu ada panitia. Untuk OC, Pak Haji Rahman dan Pak Haji Agus Hasan sebagai sekretaris. Dengan uraian kegiatan untuk mempersiapkan akomodasi, kemudian surat-surat konsumsi, kemudian keuangan, membuat RAB, spanduk, administrasi yang terkait dengan ATK dan lain sebagainya. Kemudian senantiasa untuk keuangan berkoordinasi dengan bendahara provinsi. Adapun steering committee adalah menyiapkan program kerja untuk kemudian rekomendasi, proposal, surat-surat, agenda, tata tertib, SK panitia, dan konsideran tentang terkait dengan keputusan sidang. Berikutnya, estimasi bahwa untuk kegiatan itu diperkirakan anggarannya sekitar 30 juta sampai mungkin 32 karena untuk biaya tak terduga. Dengan harapan bahwa estimasi biaya ini diperoleh dari iuran anggota yang belum masuk. Dan dimohon batas akhir iuran adalah tanggal 15 Desember. Jadi harus dilakukan komunikasi 2 arah. Yang merasa berhutang silakan langsung lanjut komunikasi dengan Bu Haji Imas. Dan Bu Haji Imas juga tidak boleh tinggal diam, jangan segan-segan tiap jam, tiap detik nagih gitu. Kemudian ada usulan bahwa nanti pada saat pembukaan dilakukan pada sore hari, kalau tidak salah di sini siang hari sore, pembukaan ya sore hari oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Ya. Nanti penutupannya sekaligus oleh Pak Kanwil dengan diakhiri dengan pengukuhan itu. Nah itu catatan-catatan pada rapat kali ini dipersilakan oleh Pak Ketua untuk berikan. Sakedap Pak Haji Munib. Mangga Kang Haji datang. Tiasa nyarios teu. Kela sakedap teu. Kang Haji Munib mamanawian, ieu mah kanggo sasieun sabeunyeun anu tadi. Mamanawian eta proposal Kang Haji aya gambaran teu ka mana deui anu atos-atos. PSI. Proposal mah yang kemarin aja. Paling juga yang saya calengka itu Almasum. Oh, Almasum, ya mudah-mudahan atulah Almasum. Abdi engke dipitkeun ka SPK, ka SPK. Tapi teh daek mau Almasum ke Garut gitu. Masalahnya kan di Garut sudah bukan penguasaan daerah mereka. Ya. Coba aja. Proposal didahulukannya. Oke, proposal nanti akan saya kirim. Siap. Silakan Bu Kulsum. Ya, Bu Kulsum, monggo. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Provinsi, juga Pak Sekjen, Pak Sekretaris, semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjawas dan jajarannya, di mana EPMI bisa dikukuhkan sekaligus dengan kegiatan raker di Pokjawas Provinsi. Namun mungkin dari EPMI Provinsi Jawa Barat juga perlu komunikasi kepada siapa nanti kalau mau berkomunikasi, apa langsung ke Pak Sekjen atau ke Ketua SC nanti, karena ada beberapa hal mungkin tadi melihat agenda di sini untuk konsumsi segala macam, barangkali itu kan harus dikomunikasikan ya. Jadi insya Allah mungkin saya tidak berjanji, tapi EPMI pun mungkin akan ikut sedikit demi sedikit begitu, membantu terhadap kegiatan ini juga begitu. Jadi kepada siapakah kami harus berkomunikasi nantinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap ce. Untuk yang pengukuhan pengurus nanti diundangnya kan di hari H saja, di hari kedua, di hari Selasa. Berarti kan orangnya juga datangnya seperti itu. Tinggal kita siapkan untuk akomodasi makannya saja. Nanti izin ke Pak Ketua Pokjawas. Kita nanti berbicara dengan OSE kaitan dengan jumlah. Baru diinformasikan ke SC begitu. Oh iya, baik kalau begitu. Karena gini, kemarin sudah ada janji dari ini ya, dari pakar EPMI, katanya ada untuk membantu makan dan konsumsi begitu. Ini tidak hanya untuk EPMI saja, tetapi untuk yang hadir di Pokjawas pada hari itu, gitu. Siap. Nuhun sadayacana, alhamdulillah. Ya, kemudian Ya. tadi saya dengar ya akan proposal ke mana ke Al-Maksum gitu ya. Sebetulnya EPMI sudah memasukkan proposal ke Al-Maksum, namun jawaban dari Al-Maksum itu mereka tidak bisa memberi 2 kegiatan katanya ya. Karena dalam 1 tahun ini katanya Pokjawas sudah meminta katanya gitu. Jadi meski yang ngasih proposalnya EPMI karena di dalamnya ada untuk para pengawas dan Pak Kabid katanya, jadi tidak bisa memberi begitu. Ya. Berarti Al-Maksum gugur Pak Kang Haji datang. Siap. Tinggal alternatif Nuka 2 Kang Haji Rahman wilayah Garut Tasik kanu tadi. Biasa dikumpulkan dan begitu lah. Kantun sarang Erlangga Wungkul Kang Haji Munib. Kalau boleh Pak Waketum, Pak Haji Tata. Siap. Kata-kata penutupan. Yang non partai tadi ya, anggota calon DPD. Kalau boleh bisa masuk enggak itu? Problemnya itu Kang, biasanya kalau dia nyumbang dia pasti minta pidato. Iya. Nah, kalau minta pidato kan jadi masalah ASN, nanti viral. Biasanya yang memviralkan itu Pak Jejen kan. Ngaco. Macam-macam loh. Orang Bandung Barat biasanya. Itu aja kan problemnya, kecuali kalau dia tidak minta pidato nggak ada masalah. Cari aja yang tidak minta pidato lah. Itu kan ada dari Purwakarta ya, temannya Bu Wida gitu ya. Pernah itu Ayata dalang lawan dah. PGM gitu. Selama tidak hadir dan tidak minta pidato, silakan saja sebagai sumber anggaran. Oh ini mah minta tampil. Oh ya jangan, kalau minta tampil mah Kang.
Ya udah. Ya, itu siap. Oke, mangga Kang Haji Ajit. Gini Pak, Eksekusinya Pak Haji di luar. masukan Masih ada Pak. lagi? Pak, Ya, mangga. kalau di luar pengalaman saya ya, kalau mau minta sumbangan keluar kita ketiga, jadi kalau dari dewan atau dari apa, dia jabatan sebagai apa sekarang, jadi nanti bicaranya jabatannya bukan orangnya. Kalau ada, misalkan dari Kemenag ada yang nyalon atau di guru atau siapa gitu. Atau ya kalau minta waktu untuk pidato ya itu nggak boleh Pak itu Pak. Yang itu tuh yang di Purwakarta itu dari Pak Tayat. Ya, kalau jabatannya sebagai ketua Pak Tayat, tapi nggak bisa itu mah Pak. Iya, nggak bisa kan. Apalagi Pak Tayat itu kan perempuan. Yang dikhotbahin banyaknya laki-laki. Iya. Memang laki-laki yang perempuan gitu. Mandiri aja Pak lah. Iya, mandiri aja. Oke, siap. Kecuali kalau perusahaan silakan, nggak apa-apa. Nah, gitu. Bicara tentang misalnya katakanlah dapat bantuan dari yang partai, sulit lah menurut saya karena mereka juga ngitung-ngitung. Kalau misalnya DPD yang dari Garut atau provinsi, pengaruhnya cuma oleh ketua Pokjawas itu sendiri untuk sosialisasinya, nggak ada apa-apa. Yang nasional kalau mau mah yang nasional di yang Suraja cuma 2 kabupaten. Mal pengimpi lah, nggak usah begitu. Nanti paling ke Erlangga Kang, ke Erlangga. Tapi Erlangganya pusat, mintanya ulah ke daerah. Erlangga. Kan Jawa Barat banyak yang pakai Erlangga ya. Ya, seperti itu. Oke, terus satu lagi usulan gini Pak Sekum, jadi nggak usah ngelis misalnya siapa yang tapi 80 orang wajib hadir begitu, hadir kudu baik itu aneh kudu hitungan gitu. Ya, betul. Sekarang wajib hadir ya semuanya. Nah, jangan bikin list siapa yang itu memberikan kesempatan untuk tidak hadir. Oke, jadi semua wajib hadir aja. Iya. Hadir gak bayar mah tidak naon. Artinya dibayar. Oke, Bapak Ibu, baik. Silakan Kang Haji Ajit sebagai kata penutup rapat kali ini. Ya, rekan-rekan semua, terima kasih atas berbagai masukannya. Ya, semoga acara kita pada tanggal 19 dan 20 Desember tahun 2023, yaitu dalam kegiatan Raker Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat bisa dilaksanakan dan Allah menganugerahkan kepada kita limpahan rezeki dan juga kesehatan sehingga kita semuanya bisa hadir pada waktunya. Terima kasih kepada semuanya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi nitip kepada ketua-ketua kabupaten kota yang belum bayar iuran agar secepatnya bayar iuran masuk ke Ibu Bendahara. Tuh Pak Jejen sudah ketawa terus. Jadi akan bayar besok juga Cik Haji Mas, Pak Jejen. Terima kasih kepada semuanya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari awal sampai akhir kita sudah membuat kesepakatan dan insya Allah beberapa catatan tadi akan saya sampaikan untuk di proposal supaya secara lengkap buat gambaran sekaligus juga terkait dengan surat-surat dan termasuk draft-draft yang kepentingannya untuk kegiatan raker agar dipelajari terlebih dahulu sesuai dengan tahun sebelumnya. Kita nanti pembahasan rakernya lewat Zoom. Jadi nanti tinggal pada saatnya kita ketuk palu saja gitu. Mari kita akhiri dan tutup rapat ini dengan sama-sama membaca. Sekretaris Pak Agus Hasan, Bendahara Bu Haji Imah tetap gitu. Ya. Oke, ya siap. Iya.
Mari kita tutup sama-sama dengan membaca. Pak Munib, sakedap tambahan. siap.